Hai teman-teman saat teduh, kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Bisa tutup mata, siapkan Alkitabnya, catatannya juga ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama. Kami mau menyembah-Mu, kami mau mendengar isi hati-Mu. Roh Kudus, tuntun kami supaya kami bisa mengerti isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. When the music fades, all is stripped away, and I simply come. Yes, Lord, longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, for the song itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my eyes. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita, katakan, I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Sama-sama kita berbahasa roh. Shikana na na mo, hura na na ya. It's all about you, hallelujah. Shikana na na mo, hura mata kaya. Biar kau ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersuka cita setiap kali kami menyembah Tuhan. Kami merasakan Tuhan hadir, Tuhan yang mengasihi setiap kami, Tuhan yang memilih, memanggil setiap kami dengan nama kami, Tuhan yang mengenal kami.
Tuhan, kami mau baca Alkitab, kami mau renungkan firman. Kami percaya apa yang ditulis di Alkitab bukan cuma sekedar cerita biasa, dan tidak hanya berlaku untuk orang-orang khusus yang ada di Alkitab, tapi ditulis di Alkitab untuk berbicara kepada setiap kami. Maka kami pun juga akan melakukan hal yang sama dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, bantu kami mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita buka sama-sama ya di dalam 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 37. Kak Papa akan baca dulu, nanti Kak Rainer, lalu Kak Sharon ya. 1 Samuel 17 ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia di sini adalah Goliat ya. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia dari sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ayat 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ini ceritanya Daud waktu menghadapi Goliat. Goliat itu tingginya besar sekali gitu ya. Bahkan orang lain pun gak percaya, Daud kamu masih muda, kamu gak mungkin bisa lawan Filistin, orang Filistin, Goliat itu gitu ya. Tapi ada satu yang kita bisa pelajari dari Daud di sini, yaitu Daud punya hati yang berani. Itu tema saat teduh kita hari ini juga ya, hati yang berani. Dan Kak Papa percaya bukan cuma Daud yang bisa punya hati yang berani ini, tapi kita semua juga bisa. Daud berkata di awal-awalnya, jangan ada seseorang yang tawar hati. Tawar hati itu artinya apa? Tawar hati itu artinya tidak percaya, merasa tidak berdaya, kemudian jadi takut gitu ya. Firman Tuhan bilang, kalau di masa kesesakan kamu tawar hati, tambah kecillah kekuatanmu. Makanya kalau kita menghadapi masalah, ada satu tantangan, sesuatu keadaan yang tidak enak, atau sesuatu yang kelihatan menakutkan, selalu ingat untuk jangan tawar hati, tapi miliki hati yang berani seperti Daud. Tapi hati yang berani itu gimana cara dapatnya ya? Hati yang berani itu bukan karena kita ini percaya diri, bukan. Kalau kita percaya diri, percaya kepada diri sendiri, kadangkala kita bisa tidak percaya diri. Atau kita bukan berani karena kita dapat dukungan dari orang banyak, kita dapat dukungan dari orang lain yang bilang kamu pasti bisa. Itu pun tidak cukup kadang untuk membuat kita punya hati yang berani. Buktinya Daud, waktu orang lain bilang kamu gak mungkin, dia tetap punya hati yang berani. Karena hati yang berani itu sumbernya kita bisa lihat dari apa yang Daud ini alami ya. Sumbernya yang pertama adalah ini, ketika Daud menceritakan ulang pengalamannya dengan Tuhan. Tuhan itu loh sudah pernah tolong aku di masa yang lalu waktu aku mengembalakan domba, ada singa, ada beruang, aku tuh dikasih kekuatan, Tuhan itu tolong. Nah, apa yang pertama yang bisa membuat kita berani adalah kalau kita ingat akan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kalau kita ingat, iya ya, kemarin aku juga pernah ujian, Tuhan tolong, jadi berani. Ingat kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan, itu akan memberikan keberanian kepada kita. Kalau kemarin, kalau di masa yang lalu Tuhan sudah menolong kita, maka kali ini pun Tuhan sudah menolong kita. Sekalipun kita berpikir gak pernah punya pengalaman ini pengalaman pertama. Ingat, jangan-jangan ini adalah kesempatan untuk Tuhan bisa menolong kita. Tetap kita bisa punya hati yang berani dengan mengingat Tuhan akan menolong, akan baik
dan menolong kita. Dan yang kedua, Daud itu menjadi begitu berani. Kenapa? Karena dia begitu yakin Tuhan itu menyertai dia. Apa yang dia lakukan itu bukan untuk kesombongannya, bukan untuk kepentingannya pribadi. Demikian juga dengan kita. Kalau apa yang kita lakukan adalah apa yang berkenan kepada Tuhan, untuk menolong orang lain, bukan supaya kita jadi sombong, bukan untuk memuaskan diri kita sendiri, tapi ini tuh sesuatu yang baik, yakinlah Tuhan itu menyertai kita. Bahkan sekalipun mungkin kita takut, jangan-jangan nanti kalau aku buat salah gimana? Perhatikan, kalau kita punya keyakinan Tuhan itu menyertai kita, apa yang kita lakukan ini bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang merugikan orang lain. Asal kita punya hati yang percaya Tuhan itu menyertai kita, sekalipun kita bisa salah, Tuhan itu bisa bantu kita memperbaiki kesalahan itu. Tuhan bilang segala sesuatu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak punya hati yang berani. Tidak ada alasan untuk kita tidak percaya bahwa Allah menyertai kita. Amin. Ya, coba hari ini dipikirkan lagi, kira-kira hal-hal apa aja yang membuat kita takut hari-hari ini. Kita mau bawa ketakutan kita itu di dalam doa kepada Tuhan. Amin. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku takut karena ini dan ini, tapi aku percaya Tuhan baik. Tuhan akan menolongku dan Tuhan selalu beserta dengan aku. Makanya aku punya hati yang berani. Mau ya? Kita doa sama-sama ya. Syakana baya ramahana barana batakana baya rabakana baka. Syakana bahana barana baya rabakana baraba. Kami sepakat berdoa ya Tuhan. Kami percaya hati kami menjadi berani, bukan karena kami percaya kepada diri sendiri. Hati kami menjadi berani bukan karena dukungan orang. Karena kadang-kadang ya Tuhan, kami merasa tidak mampu. Kadang-kadang ya Tuhan, kami gak dapat dukungan dari siapa-siapa. Tapi biar kami belajar dari Daud hari ini, kami mau punya keberanian, karena kami tahu Tuhan itu baik dan Tuhan akan menolong kami. Dan kami akan punya keberanian karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang berjanji menyertai kami. Sekalipun kami membuat kesalahan ya Tuhan, asal itu bukan dosa, asal itu bukan sesuatu yang kami sengaja, kami percaya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kami. Urapi hati teman-teman yang mengikuti saat teduh hari ini. Tenanglah jiwa kami, biar kami tidak lagi menjadi takut. Kami punya hati yang berani, karena Tuhan selalu bersama dengan setiap kami. Di dalam nama Yesus, materaikan firman ini. Haleluya. Amin. Amin. Wow, sama-sama kita terberkati ya. Kita belajar hari ini, saat teduh hari ini, kalau kita jangan sampai kita tuh tawar hati, tapi kita jadi berani. Amin. Dimulai dari PD, percaya diri bukan percaya Dia. Teman-teman, sama-sama juga kita mau ajak teman-teman semuanya untuk join di CG Kids. Kalian bisa cari tahu itu apa CG Kids. CG Kids itu connect group, komunitas rohani. Kalian bisa daftarkan diri kalian, linknya ada di bawah. Jadi langsung aja ya, diklik sama-sama. Kita juga akan belajar sama-sama, jadi berani sama-sama ya. Sampai jumpa di saat teduh Jumat depan. God bless you semuanya. Bye-bye. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.